Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam erosi air. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih pengertian dari erosi itu sendiri? Erosi merupakan proses penghancuran dan pengangkutan partikel-partikel tanah oleh tenaga erosi atau presipitasi dan angin, dan berakhir pada proses pengendapan. Yang termasuk dalam tenaga erosi presipitasi adalah air hujan, salju, es, dan lain sebagainya. Terdapat 4 macam erosi yang diakibatkan oleh presipitasi, yakni erosi percik, erosi permukaan, erosi alur, dan erosi parit. Di video kali ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai erosi percik, erosi permukaan, dan erosi alur. Erosi percik. Erosi percik terjadi karena terlepas dan terlemparnya partikel-partikel tanah dari massa tanah akibat pukulan butir hujan secara langsung. Proses terjadinya erosi ini adalah saat air jatuh ke permukaan tanah dan menimbulkan gaya geser dan tekanan serta menghancurkan agregat tanah. Sehingga partikel-partikel tanah akan terlepas dan terpencar ke segala arah. Ciri-ciri dari erosi percik ini adalah 1. Lapisan tanah di beberapa tempat berlubang-lubang kecil. 2. Tanaman perdu di sekitarnya kotor karena tanah. 3. Ada partikel gravel atau kerikil. Erosi permukaan. Erosi permukaan atau sheet erosion terjadi pada lapisan tipis permukaan tanah yang terkikis oleh kombinasi air hujan dan limpasan permukaan. Erosi jenis ini akan terjadi hanya dan jika intensitas serta lamanya hujan melebihi kapasitas infiltrasi dan kapasitas simpan air tanah. Erosi permukaan juga merupakan erosi lanjutan dari erosi percik. Erosi permukaan dapat terjadi karena partikel-partikel tanah yang terlepas akibat erosi percik menyumbat pori-pori tanah dan menyebabkan turunnya kapasitas dan laju infiltrasi. Akibatnya, akan terdapat aliran permukaan yang juga membawa partikel-partikel tanah yang terlepas sebelumnya dan mengikis agregat tanah yang dialirinya. Erosi alur. Erosi alur merupakan pengangkutan partikel tanah oleh aliran air di permukaan tanah sehingga membentuk endapan-endapan di titik-titik tertentu. Endapan-endapan inilah yang nantinya akan membentuk alur-alur dan saluran-saluran kecil di permukaan tanah. Erosi alur memiliki 2 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki lebar kurang dari 30 cm dengan kedalaman kurang dari 50 cm. Yang kedua, biasanya atau pada umumnya terjadi pada lapisan permukaan tanah atau topsoil. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Secara garis besar, erosi itu merupakan proses penghancuran, pengangkutan, dan pengendapan. Biasanya terjadi di tanah dan karena air dan angin. Jadi gitu, dari saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau melihat dan memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ih, ganteng kali ya Pak.